ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan kuah santan yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan kembung ya. Dia aku pakai ikan kembung yang gendut. Kan ada dua tuh, yang gepeng dan yang gendut. Hari ini aku pakainya yang gendut. Kemudian kita akan marinasi, pakainya garam aja marinasinya, nggak perlu bumbu-bumbu lain karena nanti kita akan masak lagi dengan aneka bumbu dan rempah yang lumayan agak banyak. Jadi kita marinasi paling enggak 5 sampai 10 menit ya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, di sini kita akan goreng, siapkan wajan, kemudian kita masukkan ikannya dan kita akan masak sampai nanti mateng dan kuning kecoklatan. Aku mau kasih tahu Fluffy di rumah akhir-akhir ini kan semenjak aku tinggal di kampung, itu paling yang aku masak tuh ikan kembung, ikan gurame, ikan nila, ikan tongkol, ataupun ikan lele. Karena di tempatnya Fluffy Kasih itu jarang banget ada macam-macam ikan, adanya paling itu. Kalaupun ada kayak misalnya ikan lain, ikan laut kayak bawal gitu-gitu, itu juga nggak terlalu yang seger banget Fluffy. Jadi ya wis, aku pakainya paling jenis-jenis ikan ini aja. Nah ini kan ada matang Fluffy. Ini sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bawang brambang, kemudian di sini kita pakai miri, kunir, dan juga aku pakai cabai merah keriting. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita akan masak sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget dan nggak ada bau languknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku pakai godong salam. Nih, godong salam ini seger banget Fluffy karena aku metik di halaman rumah. Kemudian ini kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau dia sudah enak, sudah tanek, baru kita masukkan ikannya. Kemudian kita masukkan santannya. Ini santannya aku nggak pakai santan yang kental banget dan nggak encer banget, jadi santan yang sedang aja. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah di sini Fluffy, aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar makin gurih lagi. Aku mau pakaiin gulanya gula merah, kemudian ada asam jawa. Kemudian di sini aku tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, misalnya pakai micin ataupun pakai kaldu-kalduan bubuk itu juga boleh banget. Saat suka-sukanya Fluffy di rumah. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep, kuah santannya udah enak banget. Nah terakhir di sini kita akan cemplungin cabai hijau yang utuh dan juga tomat yang sudah aku potong kasar-kasar. Kemudian kita masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena tadi kan ikan udah matang, kuah santannya juga udah matang, udah enak, udah tanek. Kemudian setelah ini kita akan langsung angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk kita makan siang ya. Apalagi nanti kalau misalnya Fluffy di rumah ada rebusan godong singkong atau godong janggel, terus ada tempe goreng serengnya, wah makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup ayam yang enak, yang seger banget, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan, aku pakai dada ayam. Fluffy juga bisa pakai bagian lain, misalnya paha ataupun pakai ceker juga boleh. Kemudian di sini kita siapkan fish roll. Fluffy juga bisa pakai fish cake ataupun bakso ikan ataupun bakso ayam ataupun pakai bakso sapi. Ini kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai lobak. Wis pokoknya kalau udah ngomongin lobak di Kebumen itu enak. Jadi krius-krius dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Oh ya, selain pakai lobak, Fluffy juga bisa pakai wortel ya. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi buncis. Nih bagian ujungnya tadi sudah aku buang, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini pertama-tama kita pakai merica. Ini kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita masukkan ayamnya. Lalu masukkan bumbu halusnya biar makin wangi. Di sini tambahkan godong seledri.
Kemudian kita biarkan direbus dan kita akan siapkan untuk kita akan bikin minyak bawang putih. Pertama-tama kita siapkan bawang putih, kemudian kita cincang. Pokoknya Flavis kalau misalnya masakan yang berkuah-kuah itu kalau kita cemplungin minyak bawang putih itu nanti rasanya itu enak banget, gurih dan wangi. Sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas kita cemplungin bawang putih. Ini nggak boleh pakai api yang besar ya, api itu kecil banget, dan kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kuning kecoklatan berarti sudah mateng nih, kurang lebihnya kayak gini. Pokoknya nggak boleh sampai gosong ya. Kemudian kita sisihkan dan kita akan tengok tadi rebusan ayamnya. Kita akan masukkan kaldu bubuk, kemudian garam, kemudian di sini masukkan buncis dan juga lobaknya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih lagi, baru kita akan cemplungin fish rollnya. Ataupun misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun bakso sapi, itu juga enak banget. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, kita akan tambahkan minyak bawang putih. Ini minyak bawang putih tadi nggak semuanya aku cemplungin ya, aku pakai cuma 1 sendok aja, yang lain aku sisihkan nggak peranti. Kemudian sekarang kita aduk-aduk dan kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita ampas masih panas-panasnya. Kita tinggal ambil nasi, terus habis itu kalau tempe goreng sering ataupun tempe goreng tepung itu makin enak lagi. Apalagi di tempat Flavis kasih sekarang itu lagi musim ketiga itu kalau malam tuh dingin banget nih. Kalau bikin lauk model-model kayak gini Flavis itu rasanya itu seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan tumisan pare. Ini nih masakan yang murah meriah, masakannya wong deso tenan, tapi rasanya wis jan enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan pare. Aku suka banget kalau pagi-pagi pergi ke pasar tradisional di Kebumen, itu sayurnya tuh masih seger-seger banget. Kemudian ini kita siapkan parenya. Jangan lupa bagian dalamnya kita buang, kemudian kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Ini nggak perlu diremet pakai garam, udah gini aja, nanti tuh nggak akan terlalu pahit. Karena kalau pare yang gede-gede itu kan nggak sepahit pare yang kecil-kecil. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita akan pakai brambang. Ini brambangnya cukup kita iris tipis-tipis aja, Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini juga aku mau iris tipis-tipis. Kita pakai bumbu yang simple aja, Flavis. Pokoknya masakan wong deso iki wis bumbune iki ya asal aja sih, tapi rasanya kok ya enak tenan gitu. Nah, di sini karena aku mau lebih pedas, aku mau tambahkan ada cabai rawitnya dan juga mau tambahkan cabai hijau besar. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa saja pakai cabainya yang besar aja. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan tumis dulu bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan cemplungin cabenya. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi udang rebon. Jangan lupa ya, udang rebonnya dicuci dulu. Kemudian kita aduk-aduk. Wah, ini makin wangi lagi. Nah, di sini supaya nanti makin wangi, makin gurih, makin enak banget, makin rasa masakan wong deso, aku mau pakai tempe semangit, Flavis. Ini cukup kita suwir-suwir aja. Ini kalau aku nggak makan di warung Ramasan emang Kebumen, Flavis nggak tahu kalau ternyata kalau masakan mereka enak tuh ternyata bumbunya pakai tempe semangit. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau aromanya sudah wangi banget, udah enak banget, baru kita akan cemplungin parenya. Kalau parenya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini nanti juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakaiin ada gula, kemudian aku mau pakaiin penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin juga boleh. Asal Flavis di rumah, garamnya saat cukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti matang. Ini nggak perlu dikasih air ya, kita akan gongsong-gongsong aja begini, nanti lama-lama akan matang. Nah, di sini karena tadi kita pakai tempe semangit, Flavis, jadi itu bukan hanya untuk bikin enak dan gurih, tapi juga bikin parenya itu masakannya itu jadi lemes gitu, Flavis. Nah, kalau sudah matang, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan, apalagi untuk makan siang dan makan malam ya cocok banget. Tinggal tambahin lagi tahu goreng atau tahu bacem, bisa enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam goreng. Ini bagian kepala aja. Bagi Flavis yang suka banget dengan kepala, ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Nanti kita juga mau bikin resep sambal terasi yang enak, gurih, dan juga seger banget. Pertama-tama siapkan kepala ayamnya, kemudian untuk bumbu halusnya ada kunir, ketumbar, kemiri, bawang, brambang. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan, lalu masukkan kepala ayam ke dalam wajan, tambahkan lagi bumbu halusnya, tambahkan daun salam, gula, garam, penyedap rasa, lalu tambahkan air. Setelah air masuk, kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kuahnya asat. Tapi jangan lupa sesekali diaduk supaya nanti bumbunya tercampur rata ya. Kalau misalnya sudah asat, ini kita akan dinginkan dulu. Sementara itu kita akan bikin sambal yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan wajan. Ini nggak perlu pakai minyak, jadi langsung aja kita masukkan cabai. Ada cabai hijau, cabai merah, cabai keriting merah juga, bawang, brambang. Ya nggak ketinggalan terasinya, itu biar nanti makin wangi lagi. Ini kalau zamannya Flavis Kasih kecil bikin sambal kayak gini tuh gongsongnya tuh pakai sangan, terus pakai kayu bakar, itu wangi banget. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, nih warnanya udah kayak gini, sekarang kita langsung aja siapkan ulekannya dan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah setengah halus, baru kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Nggak ketinggalan di sini yang rasanya wajib gulanya. Kalau bikin sambal ini tuh pakai gula merah, kalau pakai gula putih itu kurang mantep Flavis. Jangan lupa garam, mau pakai penyedap rasa boleh, kalau pakai micin itu atau kalduan itu juga boleh banget. Tapi kalau bagi Flavis yang nggak suka, ya nggak apa-apa, rasanya udah enak banget dan gurih banget kan tadi pakai terasi ya. Kemudian kalau sudah halus, sudah tercampur rata semuanya, nah di sini kita tambahkan jeruk nipis. Nih jeruk nipisnya yang agak banyak, memang sengaja agak banyak Flavis, jadi biar nanti rasanya tuh pedes, gurih, sedikit manis dan juga seger dari jeruk nipis. Wih, dan rasanya nanti enak banget. Ini saat kulit-kulitnya kita cemplungin aja ke dalam sambalnya, tapi nguleknya jangan sampai keras-keras, nanti rada pahit, ini biar seger aja gitu. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan. Kita akan goreng ayam yang sudah tadi kita dinginkan. Cara gorengnya juga gampang banget seperti kita goreng ayam biasa ya. Kita siapkan wajan, kemudian masukkan minyak. Minyaknya yang agak banyak biar nanti teksturnya itu bisa kering gitu. Kemudian jangan lupa dibolak-balik. Kita akan masak sampai nanti matang dan warnanya kecoklatan. Nih kalau misalnya aku inget menu ini, itu inget waktu aku tuh di Jakarta, senang banget kalau di Jakarta tuh ada abang-abang gerobak di pinggir jalan itu jualannya itu memang khusus kepala ayam sama ceker ayam Flavis. Itu juga pakai sambal, rasanya tuh enak banget. Setelah mateng kita akan langsung sajikan dengan sambalnya. Wis ini udah pakai nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi, rasanya wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sayur deso yang kelihatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Flavis yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau biasa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah itu kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat Flavis Kasih, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah Flavis Kasih. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada
ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Flavis kamu tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, beraromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja biar masakannya itu lebih praktis. Kemudian kita akan tambahkan santan. Ini santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula jawa juga boleh, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimakan tuh warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget, senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Dan ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Flavis. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih. Ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4x4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagiannya kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk penggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka banget sama pete. Nah, ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya. Kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic. Ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Flavikasi. Nah, ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin. Wah, cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak 1. Kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah, selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak 1. Ini ukurannya sedang. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas banget, Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah, itu nanti nggak akan pedas sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Flavikasi menghaluskan menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan blender, ataupun Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas goreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas,
kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah, ini bagi Flavis yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita kan tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian tumitnya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah, untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah, kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Flavis juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah, di sini aku teksturnya masih ada nyemet-nyemet, tapi Flavis kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan
beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavius nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur, dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto, ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam. Hari ini ayamnya akan kita bikin masakan woku, tapi ini bukan wokunya orang Manado, tapi ini woku versi Jawa banget. Ini aku siapkan ayamnya pakai yang pahanya gendut banget, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini akan kita marinasi dengan bahan-bahan. Di sini ada air asam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam. Ini nggak usah pakai banyak bumbu marinasinya karena nanti kita akan masak lagi dengan banyak macam bumbu. Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja. Nah, ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis, tapi juga memberikan sensasi segar, dan juga nanti ketika kita goreng warnanya jadi merah cantik. Nah, kalau sudah dimarinasi kita akan goreng ayamnya ya. Nah, tadi marinasinya kurang lebih 15 menit. Kemudian baru kita akan goreng. Jangan lupa juga untuk kita bolak-balik. Nah, karena tadi kita marinasi dengan air asam, jadi warna ayamnya lebih cepat merah dibandingkan kalau kita nggak pakai air asam. Dan memang ini sengaja biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja gorengnya Flavis. Ini sudah mateng, kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu-bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi bawang putih. Di sini kita pakai kemiri supaya lebih buket. Dan ada bawang dan ada jahe dan juga kunir. Di sini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya. Semua bahan ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu irisnya. Nah, jadi bumbunya nggak cuma ada yang di blender, tapi juga ada yang iris dan benar-benar komplit banget. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar. Nah, ini supaya nanti warna masakannya jadi lebih cantik gitu. Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik, tapi juga memberikan aroma yang sedap banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Tambahkan lagi serai, lengkuas, daun salam. Kemudian kita akan aduk lagi, kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget, dan tekstur warnanya juga sudah kemerahan, cantik banget kayak gini. Ini tandanya bumbunya sudah matang. Pokoknya tapi cium-cium aja aromanya, kalau masih ada bau langu berarti belum matang. Kemudian kalau kira-kira bumbunya sudah matang, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan lagi air. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun bagi Flavis yang nggak suka pakai penyedap juga nggak apa-apa, karena rasanya udah enak banget. Karena kita pakai bumbu dan rempahnya itu banyak banget.
Nah, ini akan kita masak sampai nanti bumbunya biar ngeresep ke dalam daging ayamnya ya. Nah, kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah, ini kenapa masukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih tetap cantik banget. Nah, seperti ini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, ayamnya juga udah empuk banget, udah ngeresep banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita tinggal sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, apalagi kalau nasinya itu masih kemebul, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.